Hai guys, selamat datang di channel YouTubeku. Jadi di video kali ini mungkin aku akan coba ngobrol-ngobrol santai aja, sharing terkait konten kreator. Jadi saat ini memang dunia konten itu sangat-sangat masif, banyak diminati oleh para bahkan di semua kalangan, ibu-ibu, bapak-bapak, kaula remaja dan juga masih banyak lagi. Kenapa konten menjadi salah satu media yang cukup menjanjikan ketika kita menekuni sebagai konten kreator, baik itu di platform Instagram, Facebook, kemudian TikTok, atau bahkan di media yang cukup panjang seperti di YouTube ini. Di YouTube sendiri memang penghasilannya bisa didapat dari AdSense ataupun dari Facebook, itu dari Meta juga. Itu tentu korelasinya tetap ke AdSense. Nah, di sini aku mau ngebahas tentang beberapa tantangannya. Tantangan ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang content creator ataupun digital creator. Ya dirasa memang saat ini peminat content creator itu bahkan banyak banget. Contoh aku sendiri itu konten memang sudah sejak tahun 2019. Bahkan untuk di YouTube sendiri memang tidak semasif dulu. Sekarang mungkin bikin konten itu sebulan sekali, dan bahkan memang bisa 2 bulan sekali, karena memang ketidakkonsistensian itu menyebabkan earning di YouTubeku ini terjun. Nah, mungkin di saat-saat yang cukup senggang kayak di hari weekend itu aku menyempatkan untuk konten. Jadi tantangannya memang cukup besar. Kita harus memprioritaskan waktu untuk mencari tempat, mencari waktu, dan juga mencari ide konten apa yang bakal kita tayangkan di platform kita. Contoh ya di YouTube. Nah, ketidakkonsistensian itu tentu menyebabkan akun kita yang drop viewersnya, kemudian juga interaksinya kurang. Yang mungkin saat ini di Facebook itu jauh lebih tinggi trafficnya. Banyak konten-konten kreator itu yang terjun di Meta, ya Facebook, kemudian Instagram. Beda dengan YouTube. YouTube memang lebih mengutamakan konten-konten yang panjang. Nah, maka dari itu, tantangan terbesar dalam konten kreator ini adalah konsistensi dalam membuat konten. Ini sedikit cerita dari konten di YouTubeku. Jadi di YouTubeku itu mungkin sejak tahun 2020 lah, 2019 itu masih proses-proses belajar. Di tahun 2020 awal itu memang konten itu cukup masif. Sampai pada saat ini aku menghasilkan 51 video. Itu masih cukup jauh sekali dari target yang aku capai. Yaitu target yang aku capai dalam waktu 2 tahun itu 100 video. Yang pada akhirnya justru tidak mendapatkan video sama sekali untuk mencapai target tersebut 100 video, yang saat ini cuman dari 2020 sampai 2025 itu 5 tahun hanya menghasilkan 51 video. Itu jauh sekali dari target capaian. Yang memang dari AdSense-nya sudah ada pencairan itu di tahun 2022. Dari sekitar 40-an video itu AdSense-nya sudah cair. Kita harus percaya bahwa tidak semua video kita itu bakal trending, bakal viral. Kita tidak ngomongin trendingnya dulu, bakal banyak viewersnya, bakal punya traffic yang tinggi, bakal punya retensi yang bagus. Jadi kita fokusnya cukup bikin konten aja, produksi konten setiap mungkin seminggu sekali, produksi konten yang memang punya value yang bagus, punya nilai kebermanfaatan. Nah, dari konten-konten yang kita produksi dan juga punya nilai kebermanfaatan, mungkin di jangka waktu yang lebih panjang, konten tersebut tentu akan bisa menghasilkan earning ataupun pendapatan bagi kita. Ketika kita ngonten di YouTube, mungkin itu dari AdSense ataupun dari endorsement. Tapi untuk sekelas endorsement itu masih cukup kecil harapannya. Nah, jadi para konten-konten kreator, khususnya kalian yang nonton video ini, buat aja konten, produksi aja konten tanpa kalian memikirkan hasilnya itu bagaimana nanti. Yang menjadi fokus kita adalah kita memproduksi konten sebanyak-banyak mungkin. Nanti pasti dari sekian banyak konten itu mungkin dari 50 video ada 2 ataupun 3 video yang cukup mendongkrak channel kita ataupun platform kita. Jadi yang pertama adalah konsistensi. Kemudian
Yang kedua adalah tantangan bagi seorang content creator itu menurutku adalah pada kualitas konten. Jadi niche ataupun topik konten yang kita bahas itu memang perlu untuk fokus terhadap satu arah. Ketika kita membahas konten tentang masa-masa, maka keberlanjutan konten-konten itu adalah konten masa-masa. Kita menunjukkan branding terhadap channel yang kita bangun ataupun platform yang kita bangun. Jadi ketika orang mencari platform kita, orang ingat dengan personal branding kita apa. Jadi itu yang cukup menjadi tantangan, karena ketidakkonsistensian konten, topik konten itu menjadi hal yang buruk untuk kedepannya. Kenapa aku bilang buruk? Karena tentu ketidakkonsistensian itu bisa jadi memecah belah isi-isi konten kita sebelumnya. Ya contoh aku sendiri belajar dari konten-kontenku sebelumnya. Konten-kontenku sebelumnya itu membahas memang soal teknologi ataupun tutorial-tutorial teknologi. Ternyata itu masih cukup pecah. Tidak fokus terhadap satu tujuan branding yang kita tetapkan. Jadi itu cukup menyebabkan ketidakkonsistensian itu menjatuhkan traffic dan juga personal branding daripada kita yang memiliki channel ataupun platform. Nah, kedua adalah topik konten ataupun tantangannya ketika kita memproduksi konten, fokus pada satu topik konten. Selanjutnya itu yang cukup menjadi tantangan bagi para kreator adalah waktu. Waktu itu cukup membuat kita terlena. Kadang ada waktu-waktu tertentu yang memang kita siapkan untuk konten. Di weekend kita sudah nge-brief, kita bakal bikin konten ini, kemudian bakal memproduksi video ini dengan target editing 4 hari setelah produksi konten bakal kita upload. Namun nyatanya ketika kita dalam tahap eksekusi, justru kita cukup terlena dan membuat waktu kita terbuang sia-sia karena mungkin punya kesibukan lain yang cukup bukan menjadi prioritas kita. Ada kesibukan-kesibukan lain yang gak bikin kita produktif. Nah itu jadi salah satu tantangan yang cukup berat juga. Di luar mungkin kita punya kerjaan yang memang tetap, jadi kita meluangkan waktu untuk konten itu seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali. Kita juga menyibukkan diri untuk proses editingnya. Tentu ini menjadi salah satu tantangan yang besar juga, waktu. Jadi manajemen waktu yang baik kalian harus perlu siapkan itu. Kalian bisa bikin di Excel ataupun di Notion. Jadi aku rekomendasikan untuk aplikasi itu Notion. Tapi bagi kalian pemula, kalian bisa pakai Excel ataupun ya kalian manajemen di catatan handphone kalian. Nah guys, jadi manajemen waktu yang baik itu cukup menjadikan kita lebih produktif di hari-hari weekend ataupun di hari-hari yang mungkin waktu kita ada waktu luang yang bisa kita sempatkan untuk memproduksi konten. Sekarang ini cukup masif sekali konten-konten di Instagram ataupun di Facebook yang mungkin banyak sekali kaula-kaula bahkan dari generasi milenial ataupun Gen Z itu yang terjun menjadi seorang kreator. Tapi tidak sedikit juga dari mereka yang akhirnya menyerah. Mungkin dari konten-konten mereka yang cukup tidak berkualitas, ini mohon maaf. Maksudnya adalah konten-kontennya tidak punya value, tidak punya nilai, tapi mereka produksi di Facebook. Akhirnya orang-orang yang nonton ataupun audiens itu yang ngerasa biasa aja, ini konten sampah. Itu banyak kejadiannya. Jadi usahakan ketika kalian terjun sebagai seorang kreator, kalian harus punya mindset bahwa setiap konten yang kalian produksi itu harus punya nilai dan juga manfaat bagi audiens. Tentu jika konten tersebut punya nilai dan juga punya manfaat, itu bakal punya kebermanfaatan dan juga bakal kalian mendapatkan feedback dari konten itu. Entah itu sebagai seseorang yang dikenal punya value juga, ataupun sebagai personal branding. Bahkan lebih-lebih adalah pendapatan yang bisa kalian dapatkan dari konten-konten yang kalian produksi di platform kalian tersebut. Nah jadi cerita itu
aku angkat di video ini mungkin tidak terstruktur secara baik, tapi aku dapatkan dari hasil pengalamanku sejauh ini. Tentu kedepannya aku sendiri itu akan coba lebih konsisten konten di YouTube, bikin konten yang punya nilai kebermanfaatan yang tinggi, bikin konten yang punya kualitas yang tinggi. Memang tidak seharusnya kita pakai kamera profesional, pakai lighting yang mahal. Jadi aku sendiri awal-awal konten itu hanya pakai kamera handphone dan juga lighting biasa. Mungkin untuk setup di belakang juga itu cukup flat aja. Ini background hitam, kemudian ada PC. Tidak seistimewa dengan kamera profesional seperti Sony ataupun lighting softbox yang Godok SW. Tidak perlu. Untuk kamera sendiri, aku sendiri juga menggunakan handphone yang cukup kentang, tapi tidak membatasi keinginanku untuk konten. Jadi itu sih. Mungkin jika kalian ada pertanyaan seputar digital creator ataupun content creator, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Kita sembari sharing-sharing di video ini. Dan juga semoga video ini ada juga nilai kebermanfaatannya. Mungkin dari kalian yang saat ini cukup ngerasa lelah karena konten kalian tidak memiliki impresi yang bagus untuk dipublish. Ketika dipublish juga yang respon cuma sedikit. Nah, itu cukup insya Allah menjadi motivasi buat kalian. Jadi yang pertama tadi adalah tentang konsistensi kalian dalam membuat konten. Kalian jadwalkan dalam waktu sebulan itu berapa konten yang kalian produksi. Kemudian juga topik yang kalian bahas. Topik-topik yang kalian bahas tentu harus punya nilai dan juga value untuk kedepannya, untuk pemirsa. Artinya ada nilai kebermanfaatannya. Kemudian yang terakhir juga itu manajemen waktu. Mungkin hanya 3 ini yang aku bisa bahas di video ini. Tentu manajemen waktu itu sangat penting. Gak cuman dalam dunia kreator, itu dalam dunia kehidupan juga penting banget manajemen waktu. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang produktif, atau justru kita memilih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita, yang hanya membuang-buang waktu. Jadi jangan terlena dengan waktu yang begitu cepat sampai-sampai kalian melupakan manajemen diri. Manajemen self development itu penting. Jadi mungkin itu saja video yang bisa aku create di kesempatan kali ini. Semoga ada nilai kebermanfaatannya. Tentu buat kalian yang belum subscribe channelku, boleh kalian subscribe. Nanti selanjutnya insya Allah video-videoku bakal aku produksi terus menerus, dan juga punya komitmen di dalam diri untuk bisa terus ngonten di YouTube ini. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Sampai bertemu di videoku selanjutnya, and see you next video guys.